Seharusnya tidak usah kita pilkada. Baru kemudian sapi ini kita program. Hanya Tuhan dan ketua DPP yang tahu. Mau dibawa kemana cerita cinta kita gitu? Siapa yang mengkhianati tanggung jawab, pasti masyarakat akan menghukum dengan sendirinya. Saya juga orang yang paling trauma Pak di pilkada. Kader yang paling terbaik menurut Partai Gelora adalah, Bahkan saya sampaikan kemarin di tempat ngopi kan itu adalah politik kolonial. Bisa saya pastikan P3 akan punya usungan ke depan untuk calon bupati. Bismillah untuk maju di tempat ini. Setelah melakukan kalkulasi politik dengan merasionalisasi jalan yang saya tempuh, yang menggunakan akal sehat. Kelahiran 74, setengah muda lah. Paling tidak berjiwa muda lah. Kan karena kita bicara menebak calon bupati pilihan parpol, tadi sudah disampaikan Adi Nompo bahwa kemungkinan 5, kemungkinan 4, dan juga bisa kemungkinan 3 kalau kita menggunakan koalisi pilpres. Itu kemungkinan, karena politik ini kita berbicara tentang ketidakmungkinan menjadi kemungkinan. Karakter pemimpin seperti apa yang diinginkan oleh masyarakat Takalar. Tapi kalau kita melihat kecenderungan di legislatif, pemilihan legislatif kemarin, yang dia idolakan adalah caleg-caleg yang punya uang. Tidak bicara kapabilitas, tapi dia bicara tentang isi tas. Sementara dalam konsep pertarungan, konsep pembangunan, tentu kita bicara tentang intelektualitas, integritas, dan isi tas. Saya juga ingin menyampaikan kepada teman-teman yang hadir pada malam hari ini adalah kita tidak sedang memilih wakil rakyat, tetapi yang kita cari adalah pemimpin rakyat. Kalau hanya sekedar menjadi wakil rakyat, cukup berijazah SMA dan sederajat, persoalan punya kapabilitas, persoalan punya integritas, itu persoalan kedua. Yang penting dia punya isi tas. Kader sebenarnya di partai, tetapi anggota partai, bukan kader, karena dia tidak pernah berproses, sehingga loyalitas mereka terhadap partai itu sangat rendah. Nah, dari itu semua saya berpikir, maka saya mencoba menawarkan diri menjadi bakal calon bupati, karena itu yang kita jual ini adalah gagasan, bukan saja sekedar. Haji Naldo kemarin saya tawari beliau independen, tidak mau. Saya orang yang pertama mengajak beliau, Haji, setelah pileg ini selesai, masa perhitungan, saya bilang bagaimana kalau kita maju independen. Saya siap bekerja untuk kita. Nah, tetapi dia bilang jangan dulu. Rupanya menunggu dilamar. Politik bukan lamar-melamar, tapi kita harus menawarkan diri, keberanian, dengan konsep maju lewat independen. Dan saya menawarkan sebuah Google Form untuk diisi oleh teman-teman. Alhamdulillah sudah terisi KTP, meskipun tidak sampai 10.000 saat ini. Dibayar dari gua. Juga dibayar dari koperasi. Yang jelasnya aturan KPU kalau misalnya cukup sampai 22.700 seperti yang disyaratkan, saya maju. Tetapi kalau tidak, saya tawarkan konsep ini kepada calon-calon bupati yang ada, kalau dia menerima. Karena sampai saat ini saya belum melihat ada figur-figur yang mau maju sebagai bakal calon yang menawarkan konsep pembangunan di Takalar. Inilah yang saya tawarkan di tengah ketidakmampuan kami bersama teman-teman. Saya hadir dengan gagasan, bukan dengan isi tas. Makanya saya maju dengan tagline Tukamasea, Takalar untuk kita, masyarakat sejahtera. Kali lagi saya datang, saya hadir dengan menawarkan gagasan untuk Takalar ke depan, meneguhkan kemandirian dengan berlandaskan industrialisasi, perikanan dan kelautan,
pertanian, dan industri pariwisata. Model seperti ini, potensi sumber daya yang ada, sumber daya manusia dan sumber daya alam, tentu dalam konsep pembangunan yang saya tawarkan adalah RON. RON itu adalah resource, sumber daya manusia dan sumber daya alam, kemudian organizing, bagaimana mengorganisasi kelompok-kelompok pemerintahan ini dengan baik, lalu kemudian kita menghadirkan norm, bagaimana budaya, bagaimana adat ini kita bangun untuk mendorong partisipasi masyarakat. Saya kira itu teman-teman sekalian. Tapi kalau misalnya sekali lagi saya sampaikan, bukan hanya di distrik, kalau ikhtiar saya ini diterima baik oleh teman-teman, maka isilah form yang saya sudah siapkan. Mencari pemimpin yang baik bukan semata-mata uang. Ada yang mengatakan kepada saya, kaul itu adalah orang Arab yang kemudian kalau kau mau dikenal maka kencing itu air Samsam. Berarti kita harus membuat ide-ide gila, menawarkan ide-ide gila yang bermartabat. Ya. Dasar kita berjalan adalah surat Al-Imran ayat 1-4. Hendaklah ada segolongan manusia yang menyeru kepada kebaikan dan mencegah kepada kemungkaran. Nabi berpesan, "Man arada dunia fa'alaihi bil ilm." Kemudian kalau kita ingin menghendaki dunia ini baik, harus mengisi ilmu pada setiap masyarakat kita sehingga kesadaran ini muncul. Saya kira itu kalau memang kita ingin berjuang untuk merubah sistem ini, sekarang kita mulai. Mungkin bukan hari ini kita berhasil, mungkin bukan 2024 berhasil, tetapi 2029 kita sudah bisa merasionalisasi itu perlahan sampai akhirnya kita menghadirkan pemimpin yang betul-betul menjadi keinginan rakyat. Oleh karena itu tidak bisa saya pungkiri bahwa ini imbasnya ke kabupaten adalah karena Partai Gerindra hari ini alhamdulillah akan menjadi partai ya penguasa di Republik ini. Yang saya sebut saja bahwa yang siap itu adalah yang sudah 4 kali menjadi wakil rakyat di Kabupaten Takalar. Siapa lagi kalau bukan Pak Indra Jaya. Dan ini bukan malah saya bilang, kalau Pak Indra maju hanya 02 saya mundur. Itu pernyataan saya. Dan ini adalah kesempatan yang membawa Partai Nasdem ke Takalar saya. Jadi ketika berbicara kemarin tentang Samsari kita hadir, itu hadir hanya naik di terminal itu. Saya yang sopir PT-PT. Jadi kalau ada saya tolong jangan terlalu dinafikan soal Nasdem itu. Tolong direkam itu ditempuh. Ini fakta, bukan cerita bohong ini. Jadi sedikit saya mau feedback ke belakang. Kenapa? Karena saya lihat ini semua teman-teman sudah bicara panjang lebar dari A sampai Z. Maksud saya pun adalah bicara kok. Yang sederhana gampang diterima oleh telingaku. Yang kedua, anjuknya nanya kok saya bicara ini. Kita cari itu sebetulnya calon bupati yang paham tentang Takalar lah. Jangan ujuk-ujuk karena ada uang, nggak tahu dia punya basic dari mana. Karena yang akan menderita seumur lama 5 tahun ini kita juga ini pelaku politis praktis. Bagaimana saya tidak pernah membelanjakan dia punya uang karena saya paham betul itu. Cuma selaku kader partai memang saya punya hobi. Kalau ditanya ngapa lagi maju mau saya nanti hobi. Berpolitik itu hobi buat saya. Karena saya punya kehidupan kan ditunjang dari hasil usaha saya sendiri sebagai pengusaha kontraktor jasa konstruksi yang selama ini sejak Samsari sampai Rin kita mati suri. Pernah kambing asing dunia kan di Pemopor di karena yang ajak beliau itu masuk saya Pak untuk ketemu yang namanya Rusdi Masre. Jadi kalau ada cerita selain saya bohong semua itu. Tapi mungkin juga karena saya berdosa sama Samsari sampai saya tidak pernah dapat proyek. Kenapa pada saat satu pleno yang dilaksanakan di kantor Nasdem, bukan dari beliau, ketika membuat lambetannya pernah sabasa na pepedodong. Samsari nggak punya uang, cari bupati yang betul-betul paham tentang Takalar satu.
Kedua, cari bupati yang betul-betul paham tentang birokrasi. Karena penataan birokrasi itu akan menentukan semua elemen kehidupan masyarakat Takalar. Yang ketiga, punatena butuh di papaluana teko pilih. Kami selaku pendukung setia SKHD kemarin, karena yang ada hari ini mungkin belakangan baru gabung. Kemungkinan besar yang saya baca dinamika politik sekarang 3 calon. Sisa kita sebagai orang yang di Takalar yang tak betul siapa sebenarnya orang yang bisa berniat ikhlas memperbaiki Takalar, yang punya kemampuan untuk menyangkut memajukan kesetaraan Takalar. Jadi sekarang ini belum ada partai politik itu bahwa calonnya ini, karena itu banyak tahapannya. Dan yakinlah, cerita mati kalau seorang calon bupati tidak ada uang. Calon legislatif saja sampai ada 3M lebih habis, apalagi calon bupati. Pilkada itu kan perebutan pemerintahan daerah, ya, kekuasaan daerah. Pemerintahan daerah, core-nya itu dia seperti struktur utama dalam bangunan itu. Itu adalah organisasi perangkat daerah, ya, biasa dikenal birokrasi daerah. Itu satu hal. Hal kedua, fenomena yang terjadi dalam pilkada itu yang kita lihat ini belum ada risetnya, tetapi umumnya yang didukung birokrasi itu menang. Ya, itu bukti yang paling signifikan itu adalah Dani Pomanto. Ketika api melawan kota kosong, Dani Pomanto menguasai birokrasi mulai dari RT itu sampai ke atas, menang kota kosongnya. Itu. Nah, apa yang ingin kita petik ini, calon-calon bupati ini, kenapa nggak melirik itu birokrasi sebagai ladang? Maksudnya begini, meliriknya itu jangan diculik sembunyi-sembunyi, terbuka saja. Terbuka. Calon bupati itu harus menawarkan gagasannya kepada birokrasi. Seperti yang Om katakan, kalau birokrasi rusak, ya rusaklah semua itu. Maksudnya begini, ini kan hal tabu ini. Ada di luar ini kepala dinas, nggak mau masuk itu. Itu dianggap tabu. Ya. Padahal menurut aturan, kan tidak melanggar saya ini sebenarnya menghadiri ini. Ada pelanggaran. Belum ada calonnya. Meskipun ada calon kok harus dikaji itu. Kenapa itu dianggap tabu? Padahal memperebutkan pemerintahan daerah itu memperebutkan rumah kami sebenarnya. Kenapa kita tak hadir untuk bicara? Kenapa disebut kita punya mulut? Gitu ya? Nah, saya kira begitu. Senior, mohon maaf atas bicara saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kian banyaknya pemuda yang kemudian memiliki kiprah, memiliki perjalanan yang cukup panjang di Kabupaten Takalar. Yang pertama yang mungkin ingin saya sampaikan adalah menjadi bakal calon bupati itu semua orang bisa, karena itu adalah pengakuan dari diri sendiri. Tetapi menjadi calon bupati itu bukanlah hal yang mudah, karena itu melibatkan orang-orang yang ada di luar diri kita. Artinya kita harus satukan perspektif untuk bagaimana kemudian kita menjadi calon bupati dan calon wakil bupati. Ya mungkin saya ingin memulai dari ungkapan Pras Magdi Suseno bahwa politik itu bukan untuk memilih yang terbaik, tetapi untuk mencegah yang zalim berkuasa. Hemat kami sebagai pemuda, kami menginginkan pemimpin yang memiliki visi serta misi yang tentunya mewakili jiwa muda. Tetapi saya ingin katakan bahwa orang-orang yang ingin menjadi bupati di Kabupaten Takalar ini, yang sampai hari ini masih kukuh mendeklarasikan dirinya untuk maju ke Kabupaten Takalar, itu saya rasa adalah orang-orang yang berani. Karena kita sudah tahu bersama bahwa pemimpin atau bupati sebelum pemilihan ini yang akan dilahirkan bupati itu ada PR besar yang harus diselesaikan. Maka dari itu malam ini saya bismillah
menyatakan bahwa Pak Haji Nompo kan kita adakan kegiatan ngopi bareng. Dan walau saya tidak uang, saya nyatakan saya bayar semuanya. Bukan karena keinginan saya menjadi bakal calon, bukan. Tidak ada itu. Kita ini harus punya kepedulian yang kuat, ya kan, untuk menghantar Kabupaten Takalar. Kalau ingat falsafah politiknya Plato di dalam The Republic, itu menyatakan bahwa politik itu adalah usaha dan aktivitas untuk mewujudkan ya masyarakat yang ideal atau yang lebih baik dari kondisi sekarang di masa yang akan datang. Ini pesta, menang kalah pasti ada. Tidak mungkin semuanya menang dan tidak mungkin juga calon semuanya kalah. Pasti ada yang menang, ada yang kalah. Di mana kita bisa membuat Takalar ini nyaman pada saat kita pilkada pemilu? Kita sudah buktikan bahwa tidak ada gesekan, tidak ada riak, semua caleg menerima hasil penetapan dari KPUD Takalar. Saya berharap tokoh-tokoh masyarakat, partai memberikan edukasi ke masyarakat. Dibilang isi tas, padahal di undang-undang sebenarnya itu dilarang. Tapi begitulah kenyataan di lapangan. Kami tidak bisa menjudge bahwa si ini begini, si ini begitu. Kami KPUD cuma hanya menjabarkan program yang diturunkan oleh KPU RI. Masalah netralitas ASN itu ada di undang-undang. Soal netral atau tidak netral bukan bagian kami sebagai KPU Kabupaten Takalar. Kalau kita masyarakat Takalar masih menganggap masih bagus, tentu masih akan dipilih. Yang kedua, tadi kan sudah kita pada posisi apakah kita akan mencari calon pemimpin ini yang sesuai kebutuhan atau sesuai keinginan. Ya, tadi kita berbicara dalam di sini kan harus sesuai dengan kebutuhan. Karena itu saya berharap sebenarnya begini, teman-teman yang seperti Pak Dokter ini yang karena akademisi, ada Pak Sirpan, ada Mas Suro, dan siapa dan teman-teman ini, kita sudah harus mendorong bahwa Distak ini sudah harus mengeluarkan rekomendasi kebutuhan apa yang dibutuhkan, pemimpin kebutuhan apa. Berbicara figur itu nomor 2, tapi kita berbicara dulu kriteria kira-kira kita menginginkan kebutuhan untuk Takalar ini 5 tahun ke depan yang seperti apa. Itu kita serahkan kepada partai politik. Tentu ini ideal, dan kita harus juga berbicara ideal untuk menangkap tadi karena Pak Kasim. Syarat kedua politisi itu adalah mampu meyakinkan orang lain walaupun dia sendiri tidak yakin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuhan ini telah memberikan trail dan jalan hidup kita masing-masing. Tinggal bagaimana kita membersihkan batu dan rumput yang ada di jalan itu agar licin untuk dilewati. Saya tutup dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.